Sangat memalukan Malaysia babak belur tadi malam lawan tim antah berantah. Sampai menjijikkan kayak begini. Tonton video ini sampai selesai, kamu akan tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Begini jalannya laga Malaysia versus Oman. Duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Oman melawan Timnas Malaysia sejak awal laga. Oman yang main di hadapan publiknya sendiri langsung tebar ancaman. Tetapi serangan yang dibangun belum bisa membuahkan gol hingga menyentuh menit ke-15. Dengan melencongkan bola gol. Apakah mungkin satu rembatan dari Faisal Halim membuka permainan ke sebelah kiri. Cuba memberikan tekanan namun bola masih lagi milik. Memerlukan pemain-pemain Malaysia menutup ruang ketika larian yang dilakukan oleh Mohsin. Bijak daripada Omar Al-Malki. Turun sedikit ke bawah. Dilebarkan ke sebelah kanan untuk Ablas. Jauh. Sengitnya pertandingan membuat sejumlah pemain Malaysia harus mendapat kartu kuning di babak pertama. Ada Dominic Tan 16 dan Faisal Halim 25 yang diganjar kartu kuning karena pelanggaran yang dilakukan. Meski begitu, Timnas Malaysia tetap tak menyerah dalam membangun serangan balik ke gawang Oman. Sayang, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis. Skor 0-0 pun harus terjaga hingga akhir babak pertama karena kedua tim tak kunjung bisa memecah kebuntuan. Piala Asia dan pasukan Oman. Banyak kejutan. Faisal Halim datang untuk mengawal. Masih lagi Mohsin. Umpanan kepada Salah. Yang dilakukan sedikit tinggi. Naik ke hadapan untuk Daniel Ting. Malaysia mendapat peluang. Tapi dikeluarkan oleh Abdul Aziz. Itu yang berada di tengah. Dikeluarkan oleh Omar Al-Malki. Dan percuma berada sambil satu gerakan daripada Isam. Yang tidak berjaya untuk disudahkan walaupun penjaganya. Usaidi mendapatkan rakan di bahagian atas, tandukan daripada Romel Arif. Di babak kedua, Oman memulai laga dengan lebih baik. Mereka bahkan akhirnya bisa memecah kebuntuannya dalam mencetak gol. Ialah Isam Al-Sabhi yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-58. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Ali Al-Busaidi. Oman pun unggul 1-0. Masih lagi Arif Aiman. Stuart Wilkin dengan percubaan. Cuba untuk masuk. Berhadapan dengan pertahanan tapi diselamatkan oleh Syihan. Kedudukan yang betul. Isam Subhi. Umpan. Salah Al-Yahyai kepada Isam. Dia macam orkestra lah, dia ada slow, ada juga ni. Jadi kita dapat lihat ada sedikit kecil. Busaidi, satu lagi hantaran baik namun glancing header yang dilakukan. Masih lagi Salah berhadapan dengan Arif Aiman di spotlight pada malam ini. Syahrul, ya, kita mengharapkan pada Stuart Wilkin membebaskan Kobinong masuk ke tengah. Tertinggal, Malaysia berusaha mengejar. Sejumlah peluang emas didapat untuk mencetak gol balasan, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Alih-alih mencetak gol balasan, Malaysia justru kebobolan lagi. Kali ini gol tercipta berkat kerjasama apik Mohsin Al-Ghassani dengan Ali Al-Busaidi pada menit ke-88. Ali Al-Busaidi, hantaran rendah yang dilakukan. Beradi menggunakan pengalamannya antara kelama kawasan penalti yang ditanduk oleh Omar. Arif Aiman dalam kepungan pemain pasukan Oman. Dan ini pemain-pemain pasukan Malaysia pertahanan memampatkan kawasan Saadi. Dihantar sekali lagi kepada Omar untuk Abdul Aziz. Lambungan tinggi dikeluarkan dalam skala yang besar. Di tengah yang lebih tinggi. Apakah yang mungkin terjadi? Ali Al-Busaidi tackle yang cukup berpendek saja dimainkan Salah. Hantaran ke bahagian far post dibiarkan. Walaupun
Berhadapan dengan Arif Aiman, masih lagi Salah. Sekali lagi hantaran daripada Salah. Terakhir daripada Arif Aiman. Ali Al-Busaidi. Dan kini Salah dengan satu hantaran dan tandukan daripada Omar Lee. Musin kembali kepada Arsyad, hantaran kepada Omar. Ini perlu dikeluarkan. Keadaan bertahan. Dion Kuz terus kepada Arlu, waspada Ali Al-Busaidi. Dibiarkan saja kepada Isam. Gol Muhsin Al-Ghassani pun membawa Oman makin unggul 2-0. Di sisa waktu pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Malaysia gagal mencuri satu pun poin dari markas Oman karena laga berakhir dengan skor 0-2. Malaysia ini benar-benar aib ASEAN, sama kayak Vietnam. Indonesia kini raja ASEAN. Setuju kan guys? Langsung aja tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tandukan dia melihat kedudukan rakan di tengah. Kiri pula bertukar. Alhamdulillah, timnas Indonesia sukses melesat tajam di ranking FIFA usai tundukan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA timnas Indonesia melesat tajam usai bukukan kemenangan perdana dalam lanjutan grup F ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21/3/2024 malam waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol kemenangan timnas Indonesia dibukukan oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Kemenangan tersebut melanjutkan tren positif skuad Merah Putih atas Vietnam. Timnas Indonesia sukses menang 2 kali beruntun atas Vietnam. Timnas Indonesia mencatatkan tambahan 15,37 poin usai menang 1-0 atas Vietnam. Timnas Indonesia kini mengantongi 1088,03 poin. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia melesat 5 strip di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini menempati peringkat ke-138. Nasib kurang baik didapatkan oleh Vietnam. Vietnam diperkirakan bakal turun ke peringkat ke-112. Meski begitu, timnas Indonesia tidak boleh terlena dengan hasil ini. Timnas Indonesia harus kembali bertandang ke markas Vietnam 5 hari kemudian. Menang di markas Vietnam bukanlah tugas yang mudah bagi timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia belum pernah menang lagi sejak 2004 saat bertanding Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi.